Sobat Iyagi, balik lagi sama gua Fazri. Dan gue Bastian Linggom. Nah, di sini kita mau ngebawain acara yang berbeda nih, Bas. Biasanya kan kita muncul di podcast-podcast SM Iyagi dong. Nah, di sini kita mau ada acara apa sih, Bas? Kali ini kita ada di acara ekskursi virtual. Asik, ekskursi virtual. Itu kita bakal ngelaksanain di mana ya, Bas? Jadi ekskursi virtual kita kali ini kita bakal laksanain di Gua Pandan, tepatnya itu di Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jadi di sini kami divisi Research and Learning bersama divisi Medcom sedang mengadakan briefing juga nih di titik awal kita ya. Kira-kira kita mau ngomongin berapa sih perjalanan kita ke Gua Pandan ini, kira-kira berapa lama ya? Nah, kira-kira berapa lama tuh, Bas? Jadi perkiraan perjalanan kita ke Gua Pandan itu kita kurang lebih 1 jam, teman-teman. Benar, itu kira-kira 1 jam ya kalau misalnya kita lewat lintas timur. Nah, kira-kira kalau misalnya kita udah nyampe nih, Bas, udah nyampe di Gua Pandannya, kira-kira kita mau ngapain sih? Jadi teman-teman, kita di sana itu bakal belajar tentang lapangan dan juga kegeologian. Selain kegeologian, yang paling penting kita juga bakal belajar tentang keunikan dari Gua Pandan itu sendiri nih. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Tungguin kita di sana, teman-teman. See you. Dari sini bisa ke Mekah kan? Waduh, Nggak usah pakai Bang Dimas sih. pun bisa loh kak. Hai, jumpa lagi sama kita. Gak terasa ya, Bas, udah 2 jam berlalu dengan Bener banget, medan Dri. yang sangat luar biasa ya. Parah. Agak ngilu-ngilu gimana gitu ya tadi. Ngilu banget motornya. Jadi kita udah nyampe nih, guys, di Gua Pandannya itu sendiri. Coba, Bas, kita jelasin dulu deh Gua Pandannya. Oke, teman-teman. Jadi yang kita lihat, kita sekarang tuh berada di atas Gua Pandan sendiri ya. Jadi di sana ada Gua Pandan utama tuh di sebelah sana, baru ada Gua Pandan kedua, dan di sebelah sana ada Gua Tuba namanya. Nanti kita bakal susurin satu persatu gua itu. Jadi ikutin kita terus ya. Stay tune. Kadang lu bisa ketemu di Indonesia ya, di mana rata-rata gunungnya tuh step vulkano yang kerucut, tapi di sini lu bisa lihat yang nggak ada gunungnya, tapi ada fiturnya. Fiturnya ini yang kayak bantal-bantal. Nah, dia tuh kayak jatuh ke bawah, tapi jatuhnya itu kalau gitu kan dia bentuk kayak stalaktit dari sini tadi kan, paham lah itu aliran. Kalau ini dia ngalir tapi bentuknya nggak jelas, jelek gitu kan. Tapi bagi kita geologi menarik nih. Iya. Kenapa menarik? Ya lu bayangin aja sendiri, lava jatuhnya kayak gini, berarti kan ada perbedaan secara nggak langsung sama viskositas. Tapi yang harus dipastiin adalah di sini lava AA sama PAOU-nya itu bukan sebagai lavanya, tapi sebagai teksturnya. Teksturnya ingat ya, teksturnya. Jadi di sini lavanya itu tetap lava basal karena batunya batu basal, tapi dari lava basal itu dia membentuk struktur sama tekstur yang seperti lava AA dan lava PAOO. Ini lava PAOO ya, yang AA-nya di situ. Yang AA-nya itu bagus banget kayak jarum, kayak refleksi yang pijak-pijak itu, yang menjarum lah dia. Tapi itu lava AA karena lalu bayangin aja nih yang gue bilang tadi itu, di sini nih kan ibaratnya itu jadi telah mentah-mentah ya, ini ada batunya di sini. Tiba-tiba lu punya lagi suatu batu yang erupsinya itu berbeda. Karena gini, kalau kayak gini ini udah fix, nggak ada yang bisa debatin. Kasih bisa debatin, bang ini paling tua, nggak ada. Kalau orang bilang ini paling tua, agak nggak masuk akal ya sebagai geologi gitu. Karena apa? Lihat aja lanjutannya dari sini. Ini lava, ada ini AAA juga, tapi AA-nya bukan bentuknya yang sempurna seperti yang nanti gue tunjukin di situ. Dia itu dari sana muntahannya. Ini muntahannya, tapi ini kalau di otak gue ya, case-nya ada 2. Emang dari dulu dia udah bentuk terowongan kayak ini, atau waktu dia keluar dia malah mencairkan kembali batu yang udah ada. Itu maksud gue. Jadi sebenarnya itu nggak ada terowongan gini. Tapi karena dia dipanaskan dari dalam lagi, terus cair lagi keluar. Atau bisa juga, itu case yang pertama. Yang kedua, emang udah bentuk kayak gini, baru dia keluar lagi. Itu gue nggak tahu kayak mana cara bedainnya.
rekonstruksi secara sejarah, dari situ kan dia keluar, dari sini juga keluar, maka dia tuh membentuk aliran yang di sini, yang kalian pijat sekarang ini. Nah, aliran pijat sekarang ini itu yang gue bilang tadi, yang di kanan kiri kalian itu bentuknya kayak trail kan, rel kereta api. Yang kanan sama kiri dia udah beku duluan, tapi di tengah-tengahnya lihat nggak ada kan, dia nggak ada badannya gitu. Itu yang membuat si aliran lava ini udah beku juga. Ini lebih bagus lagi yang di sini. Orang lihat aja sendiri sama pegang. Tapi kalau ini nggak usah diambil ya, takutnya nanti merusak fitur legendaris. Dia benar-benar kayak jarum gitu, dan buatnya itu kayak ini, jarum-jarum kecil-kecil gitu. Ini gede-gedenya, ini lebih kelihatan Mirip terumbu karang sih Bang. iya, tapi bukan terumbu. Ini tadi yang gue bilang sebagai lava tadi, dimana lava ini yang kental tadi, dimana saking kentalnya dia bisa membuat suatu bidang runcing. Gimana tuh bisa tiba-tiba muncul lava di timur, tapi nggak ada pusat gunung apinya? Gak mungkin. Orang banyak bilang mungkin Gunung Purba bang, Gunung Purba di mana ada Gunung Purba gitu yang meletus, habis itu letusannya itu bisa buat habis. Masuk akal juga, tapi biasanya yang bentuk-bentuk gunung step kerucut itu gunung-gunung yang magmanya asam biasanya, karena dia tipe-tipe stratovulkano kan. Ini kan tipe-tipenya Hawaii. Hawaii itu biasanya alirannya basalt, makanya dia nggak menunjang ke atas. Nah kalau dia tipe-tipenya basalt, berarti harus kita curigai di sini. Bisa jadi dia bukan dari gunung, tapi dia punya kolom erupsi yang berbeda-beda. Karena kita lihat juga hamparannya. Kalau kita lihat hamparan di Gunung Saurang Ujung Betung itu tuh nggak gede-gede banget. Di sini kan gede banget tuh. Tapi satu Lampung Timur tuh gunung dari Kibes ini semua yang kita nggak tahu, bukan gunung. Sebenarnya itu Bukit Duren, itu Bukit Kerung, nggak ada. Tapi ini kita asumsiin adalah pusat-pusat erupsi ataupun kolom erupsi itu beda-beda. Mungkin kalau orang mau kelihatan bener, pakai senter sendiri aja ya. Nah jadi di sini kita lihat nih di sini. Kemarin tuh gue bagi ini sebagai 7 lapisan. 7 lapisan utama PPS vulkanus stratigrafi. Nah, sebenarnya kalau pakai TPS kayak gini sama prinsipnya, yang bawah sebagai yang paling tua, baru yang ke atas lebih muda gitu kan. Nah, kita dulu mungkin daripada kita jelasin dari atas, dari bawah, gue jelasin dari atas dulu aja ya, biar lebih mudah. Nah, ini yang kita bilang sebagai sheet joint atau kekar lembar. Kekar lembar ini ingat, ini bekas gua ngambil sampelnya kemarin, tapi ini bentuknya kekar lembar. Tapi di situ ada juga tadi gue lihat yang disebut mobil. Nah, jadi itu kita tahu berlembar kan, kelihatan kan, tapi itu udah agak lapuk-lapuk aja. Ini kan ada jamur-jamurnya nih putih-putih. Ini udah ketutup akibat dia kan basah lembab di sini. Tapi kalau kalian lihat, ini nih itu adalah sheet joint. Lihat dari batasnya. Di sini kelihatan kan sheet joint, tapi sini nggak terus. Dia cuma di sini doang dia. Jadi ibarat kalau kita bahas geologinya secara kompleks, agak di luar pembahasan ekskursi. Karena berdasarkan fitur-fitur PPS yang beda-beda tadi, kalau kita bahas itu terlalu komplit kan. Jadi kita dibahas ini secara PPS-nya aja dulu. Yang di sini, kalau kalian ketok dalamnya, itu masih vesikuler. Masih vesikuler, tapi dia masih bentuk sheet joint. Jadi kekar lembar. Dimana kekar lembar itu biasanya ada di batuan-batuan beku. Nah, ini batuan beku juga, tapi di lava langsung. Dimana itu menandakan kalau dia tuh aliran dari lava yang sejalan lah, sejajar dengan bidang permukaannya. Jadi ada suatu bidang yang kalah yang menyebabkan dia tuh bentuknya itu berlembar gitu. Beda sama kakar kolom. Kakar kolom itu nanti jelasin atas ini ya. Kalau kakar kolom itu vertikal, dia bukan mengatur siapa tuh alirannya ke atas. Nah, lihat lagi di bawah. Ini satu. Yang kedua di sini udah beda. Nggak nyatu lagi di situ. Jadi gua kemarin bilang ini masif. Karena yang ini yang gua top nggak ada lagi vesikulernya. Vesikulernya cenderung kecil. Jadi kalau teman-teman ke lahan vulkanik dan membuat vulkanostratigrafi, yang dilihat itu tuh berdasarkan ukuran dari vesikulernya juga. Ada vesikuler yang banyak relatif kecil, ada yang banyak besar kecil, ada yang banyak besar besar, ada yang banyak elongate memanjang dia. Yang kayak di permukaan tadi itu rata-rata elongate memanjang dia.
kayak air-air gitu, tekstur-tekstur air panjang gitu. Nah, yang ketiga ini sama dia, masih juga gue bilang, tapi vascularnya berbeda sama yang atas, makanya gue ketok di sini. Oke, kita udah di penghujung acara nih, Bas. Nah, mungkin nih buat teman-teman gimana nih kegiatan kita kali ini, seru gak? Seru! Oke, seru banget ya, Bas ya. Seru banget pastinya. Oke teman-teman, mungkin itu kegiatan kita di hari ini di Gua Pandan. Kita udah tahu tentang keunikan geologi, gimana di lapangan, dan tentang ilmu-ilmu geologi lainnya. Mungkin kita bakal ketemu lagi di kesempatan lainnya teman-teman. Terima kasih. Dadah! SMU Kitera! Rumah Kita.